Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarku Yesus yang sejuk. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepatangan ini. Mana sekretaris? Hadir semuanya? Hadir, Pak. Oke, syukur pada hadir semuanya. Oke, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Yang minggu lalu kita sudah belajar menggambar flora dan fauna. Pada hari ini kita akan mempraktekkan menggambar flora dan fauna itu. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita merefleksikan dulu materi kita yang lalu. Apakah ada yang masih ingat? Adri, nah, minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang menggambar flora dan fauna. Di dalam menggambar itu sebutkan dulu satu alat dan bahan di dalam menggambar. Hah? Oke, bagus. Pensil kamu. Buku gambar, ya. Oke, terima kasih. Rupanya masih ada yang ingat materi kita yang minggu lalu. Oke. Semua aktivitas diberhentikan. Dan coba kamu bayangkan tadi pagi kamu di rumah. Bayangkan tadi pagi kamu di rumah. Coba bayangkan aktivitas orang tuamu di rumah tadi pagi, mempersiapkan makanan, minuman, mulai jam 4 atau sholat subuh menghidangkan makanan sama kalian. Oke, udah kalian bayangkan? Coba kamu tuliskan bagaimana perasaanmu setelah kamu melihat orang tuamu tadi pagi. Tuliskan bagaimana perasaanmu tadi pagi kepada orang tuamu. Sudah, tulis. Satu kata aja, mamanya sedih, senang, bahagia. Sudah? Coba kalau sudah siap, tolong diangkatkan kertasmu. Biasa saja. Sedih, bahagia. Coba. Aku senang. Ada tadi satu bahagia. Oh, sedih. Kenapa kau sedih? Kenapa kau sedih?
bersedia. Dan bahagia, ada bahagia. Coba kamu. Terharu, kenapa kamu terharu tadi pagi? Hah? Kenapa kamu terharu tadi pagi melihat orang tuamu? Pagi, bangun pagi langsung buat sarapan, tinggal punya makanan dia terharu aja ya. Dan bahagia, mana yang bahagia? Bahagia. Mas tadi bahagia, perasaan karena mau pengayam. Kenapa bahagia Mas Tak? Kenapa bahagia? Selalu diperhatikan kamu ya? Oke, jadi anak itu perlu perhatian dari orang tua kita. Pada saat kita diperhatikan, kita bahagia. Itu juga papanya, Pak Guru memperhatikan kamu, merasa senang. Apabila Pak Guru tidak memperhatikan kamu, pasti rasa bahagia itu tidak ada. Oke, jadi kalian sudah mengutarakan bagaimana perasaan kalian pada pagi hari untuk orang tua kalian. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang teori menggambar flora dan fauna. Pada hari ini tujuan belajar kita adalah setelah menonton video yang Bapak tayangkan, siswa mampu atau dapat menggambarkan flora dan fauna. Flora itu bunga, ya. Oleh karena itu, tolong perhatikan video yang Bapak putar pada pagi hari ini ya. Perhatikan ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, Setelah kalian pegang tangan dan berlari. Singkirkan menggambar ya, ego, kawan. jadi menggambar ya, perasaannya ya. Ada perasaannya menjadi bergebu-gebu, menjadi menggambar. Ada, oh gini rupanya menggambar itu gampang bukan menggambar ya. Bagaimana cara mewarnai
Sekali lagi, tarik napasnya, tahan dan keluarkan. Oke, tarik napas dalam-dalam, tahan dan keluarkan. Dua kali lagi. Tarik napas dalam-dalam, tahan dan keluarkan. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam, tahan dan keluarkan. Oke, silakan duduk. Jadi rileks ya. Rileks ya. Jadi itulah tujuan kita untuk menarik napas supaya kita menjadi rileks lagi, supaya saraf-saraf kita ini menjadi terbuka lagi dan segar. Ya? Ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita menggambar flora dan fauna. Sekarang Bapak kelompokkan dulu, Pak Maya. Kita bentuk kelompok nanti bisa menggambar bunga itu sesuai dengan minat dan selera, minat atau bakat kalian menggambar. Pak, saya suka menggambar seperti ini, Pak. Saya suka menggambar seperti ini. Sekarang kita bentuk kelompoknya dulu ya. Oke, kita bentuk kelompok. Mejanya tolong disusun dulu. Oke. Pada pagi hari ini kita menggambar flora dan fauna. Ini ada buku atau kertas apa yang Bapak bagi. Sini kalian gambarkan menggambar flora ya, atau menggambar bunga. Tadi kau bilang punya checklist ini. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia
paraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Kasih pada pagi hari ini kita telah selesai mengerjakan atau menyelesaikan materi kita tentang menggambar flora dan fauna. Kita tadi sudah mempraktikkan menggambar flora dan kalian sudah menunjukkan hasil karya-karya. Sekarang Bapak menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah kita mengikuti pembelajaran dalam menggambar flora tersebut. Sekarang di sini ada pilihan Bapak buat. Anda kata pilihan senang, biasa dan sedih. Nanti satu-satu ke depan. Bapaknya si Akbar. Perasaan saya mengikuti pelajaran di dalam menggambar flora atau menggambar bunga. Kalau senang dicekiskan. Senang paham? Paham? Oke, sekarang mulai dari kamu. Bagaimana perasaan setelah mengikuti belajar menggambar? Senang. Lanjut. Oke, senang. Lanjut. Tuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Perasaan kalian dalam mengikuti proses pembelajaran tadi rata-rata senang ya. Mudah-mudahan minggu depan materi kalian ke depan itu bisa bikin lagi suasana belajar yang menyenangkan dan berpihak kepada anak. Jadi kalian dalam mengikuti proses pembelajaran ini merasa merdeka ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk refleksi pembelajaran saya hari ini, yang pertama, kegiatan apa saja yang dilakukan dalam hari ini? Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini, yang pertama, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah suatu keputusan yang masuk akal. Dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut memiliki unsur-unsur seperti unsur konten, proses, dan hasil. Di dalam pembelajaran saya hari ini, dalam unsur konten itu saya menyediakan materi atau media pembelajaran melalui video, sedangkan di proses siswa saya suruh untuk berdiskusi sesuai dengan profil belajar mereka. Dalam pembelajaran kami pada hari ini, materinya tentang menggambar flora.
Jadi di dalam proses tersebut siswa saya suruh menggambarkan flora sesuai dengan bakat dan minat mereka, bisa melalui objeknya langsung, bisa melihat video atau gambar yang ada di internet, bisa juga langsung berimajinasi di dalam menggambar. Itu sesuai dengan bakat mereka. Yang ketiga itu adalah hasil mereka mempresentasikan hasil dari karya mereka. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, di mana pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi oleh seluruh komunitas sekolah. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional itu adalah yang pertama, memberikan pemahaman atau penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosional atau disebut dengan kesadaran diri. Tujuan yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Sedangkan tujuan yang kelima dalam pembelajaran sosial emosional itu adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di dalam kegiatan pembelajaran saya hari ini, di dalam penerapan pembelajaran sosial emosional, saya menerapkan adalah kesadaran diri melalui stop. Melalui stop. Pada dalam proses pembelajaran saya lakukan teknik stop, di mana teknik stop ini adalah untuk merilekskan kembali saraf-saraf oleh siswa apabila siswa itu mengalami kejenuhan. Juga PSP yang saya terapkan adalah untuk berempati. Di situ saya menanyakan bagaimana perasaan siswa tersebut kepada orang tuanya. Sebelum mereka berangkat ke sekolah, saya menanyakan bagaimana perasaannya ketika mereka melihat orang tuanya di rumah. Ada mengatakan siswa itu merasakan senang, sedih, terharu, bahagia. Di situ saya mengetahui bagaimana rasa empati dia terhadap orang tuanya. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan di sekolah adalah kesadaran sosial, di mana di dalam pembelajaran tersebut saya lakukan diskusi secara kelompok. Jadi mereka mengetahui sosial di sekelilingnya dan saling menghargai. Begitulah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini. Sedangkan bagaimana perasaan mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaan saya dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini sangat senang, bahagia, dan merasa mendapat ilmu yang baru bagaimana mendidik anak itu atau memenuhi kebutuhan anak tersebut sesuai dengan bakat atau sesuai dengan profil belajar siswa tersebut. Jadi saya merasa senang dan bangga bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut. Begitu juga siswa saya lihat merasa senang juga mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan selanjutnya, apa yang menarik dalam kegiatan pembelajaran? Yang menarik saya lihat dalam kegiatan pembelajaran saya pada pagi hari ini, yang pertama, di dalam proses pembelajaran itu ada suasana atau metode-metode baru yang saya dapat, sehingga siswa tersebut dapat menerima materi yang saya sampaikan kepada siswa tersebut, terutama di dalam penerapan
pembelajaran sosial emosional. Di situ saya sangat menarik ketika siswa tersebut mengalami kejenuhan di dalam proses pembelajaran. Ketika saya melakukan teknik stop, di situ siswa itu merasa ada semangat baru karena di dalam teknik stop tersebut membuat siswa itu kembali rileks di dalam proses pembelajaran selanjutnya. Begitu juga yang menarik juga tentang mengetahui bagaimana rasa empati siswa terhadap teman-temannya, empati siswa terhadap orang tuanya. Di situ tadi saya menanyakan bagaimana perasaan siswa tersebut terhadap orang tuanya. Di situ saya mengetahui perasaan siswa itu, apakah dia lagi senang, apakah dia merasa sedih, apakah merasa biasa-biasa saja. Dengan mengetahui kita bagaimana perasaan siswa, jadi kita bisa mengarahkan siswa tersebut ke arah yang lebih baik. Contohnya, apabila perasaan siswa itu lagi merasakan rasa sedih, kalau siswa merasa sedih berarti kita tak akan bisa untuk melanjutkan pembelajaran kepada dia. Pasti kita harus mengetahui perasaannya. Tetapi kalau perasaan siswa itu lagi bahagia, apapun materi yang kita berikan pasti siswa itu akan termotivasi atau lebih semangat lagi untuk mengikuti proses pembelajaran. Itulah hal-hal yang menarik yang saya dapat dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, dan selanjutnya adalah rencana saya selanjutnya ke depan di dalam pembelajaran ini. Yang pertama, mengelola aspek sosial dan emosional dalam berperan sebagai guru. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam lingkup kelas, lingkungan sekolah, dan komunitas. Demikianlah refleksi saya pada pagi hari ini. Semoga kedepannya saya laksanakan dengan baik lagi, menjadi pedoman atau semangat bagi saya untuk mencerdaskan anak bangsa yang berhamba kepada anak, yang selalu menuntut kepada anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, termasuk Suntorodo, dengan Karso, Puri Handayani. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia dan selalu